สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Jasmine Nara นะครับเรียนสบายกับchannel เครื่องภาษาไทยครับผม Halo teman-teman ทุกคนสบายดีไหม Gak usah disuruh lagi ya, udah pasti kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberikan kesehatan semuanya dan kita dapat menyerap pembelajaran pada video kali ini. Untuk konten yang satu ini udah lama banget nih aku nggak buat karena dari kemarin berfokus pada materi ya, jadi kayak kosakatanya kayak nggak kepegang untuk dibuat. Jadi sekarang aku sempetin untuk membuat kosakata baru. Kosakata apa tuh? Kita akan belajar mengenai nama-nama anggota keluarga dalam bahasa Thailand. Seperti biasa, segmen ini akan lengkap membahas tuntas ya. Jadi kayak misalnya akan ada tulisan aksaranya, ada nadanya, ada artinya. Jadi kayak teman-teman bisa ngikutin bener-bener udah sesuai juga nih dengan nadanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas ya. Di sini aku membagi bagian keluarga menjadi 4 bagian. Nggak usah dijelasin, nanti ikutin aja pecahannya ya. Kita mulai dari pecahan yang pertama. Yang pertama, keluarganya dulu nih. Keluarga itu apa sih dalam bahasa Thailand? Oke, keluarga adalah krop krua. Krop krua. Jadi yang depannya siang tho dengan siang saman. Krop krua. Oke? Krop krua. Yang selanjutnya kita punya ayah, yaitu po. Po. Ada haknya, inget ya. Po. Dan ini nadanya siang tho. Po. Artinya ayah. Selanjutnya kalau ada ayah, ada ibu. Sama, siang tho juga. Jadinya, me. Me. Jadi kalau misalnya kalian dengar, itu kok orang Thailand manggil ibu aneh ya, kayak cempreng gitu. Ya emang begitu, emang ada siang tho. Jadi kayak bunyinya, me kap, me, kun me. Kayak gitu. Lagi, sekarang kakak. Udah pasti tahu lah ya, kalau kakak ini, pi. Pi. Siang tho juga. Pi. Hati-hati, jangan pi artinya hantu atau setan. Kamu malah ngatain, bukan manggil kakak. Jadinya pi. Kalau adik, nong. Siang tri, nong. Oke? Sekarang kita ambil sudut pandang orang tua ngeliat ke kita, berarti kita itu siapanya? Lu. Siang tho artinya anak. Dan sekarang sudut pandang orang tua melihat pasangannya berarti suami dan istri. Kalau suami berarti apa? Sami. Siang cetawa dan siang saman. Sami. Oke? Atau orang-orang Thailand juga nyebut dengan pua, siang cetawa. Jadi terserah. Dan selanjutnya ada panraya. Ini adalah istri. Panraya. Ini ada roro yang bergabung. Ingat ya untuk materinya. Pan, er-nya dipakai lagi. Panraya. Oke? Atau Mia. Yang suka main Mobile Legends gampang inget ya. Mia, oke? Oke, lengkap tuh. Tapi ada beberapa sebutan yang belum, yaitu orang tua. Kalau misalnya tadi ibu, me, ayah, po. Kalau orang tua itu po me. Jadi po me ini bukan ayah ibu ya, tapi orang tua. Atau ini juga sering disebut dengan pu pokkrong ya. Pu siang tho, pok siang ek, krong siang saman. Pu pokkrong. Kalau bisa teman-teman suka nonton series yang berbau-bau sekolah, biasanya saat anak bandelnya disuruh manggil orang tua, itu gurunya menyebut sebagai aku akan manggil pu pokkrong kamu, kayak gitu. Jadi manggilnya bukan pome, bukan kayak gitu ya. Tapi untuk formalnya biasanya pu pokkrong. Orang yang mempunyai, orang yang bertanggung jawab, kayak gitu. Jadi kayak orang yang bertanggung jawab atas seorang anak. Ada satu lagi, saudara. Kalau misalnya kakak pi, adik nong, berarti saudara pinong, oke? Oke, aman ya untuk kosakatanya. Nah, sekarang kita perluas lagi nih. Sekarang garisnya kita naikin ke atas dan ke bawah ya. Atas bawah jadinya. Langsung aja kita masuk ke pecahan yang kedua. Atas bawah ini berarti udah jelas banget dong. Kemana? Ke orang tuanya orang tua kita. Jadi kakek dan nenek. Nah, teman-teman, dalam bahasa Thailand, kakek sama nenek mereka ini dibedain nih antara kakek yang dari ayah sama kakek yang dari ibu, nenek yang dari ayah sama nenek yang dari ibu. Tapi tenang aja, ini akan mudah dihafalkan kok. Biasakan saja hafalinya dari sisi ayah dulu, baru sisi ibu, oke? Jadi kayak ibaratnya laki-laki duluan lah ya, baru perempuan. Yang pertama ada pu, siang ek.
Ini adalah ayahnya ayah, yang berarti kakek. Yang kedua, ya. Ya, itu adalah ibunya ayah, berarti nenek. Jadi untuk orang tuanya ayah, itu adalah pu, sama ya, pu, ya. Oke, pertahankan dulu. Sekarang kita masuk ke yang ibu. Kalau yang ibu, ayahnya disebut ta. Ta, siang saman. Dan untuk ibunya disebut yai. Yai. Yai, siang saman juga. Jadinya tayai. Tayai. Nah, untuk gampangnya kita apalin nih nama orang tuanya orang tua. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia apa ya? Kakek nenek ya? Ya mungkin lebih bisa disebut sebagai gak ada sebutannya. Kalau bisa di bahasa Inggris itu kan kalau orang tua parents, kalau misalnya orang tuanya orang tua berarti grandparents. Nah, ini adalah bahasa Thailandnya grandparents, yaitu adalah puya tayai. Puya tayai. Jadi hanya nama keempat sosoknya, keempat sosok nggak sih? Kayak keempat statusnya ini digabungin jadi satu. Ayahnya ayah, ayahnya ayah, ibunya ayah, ayahnya ibu, ibunya ibu. Oke? Pu, ya, ta, yai. Jadi dari ayah, dari ibu gitu ya. Lanjut lagi, sekarang kita ambil dari sudut pandangnya grandparents itu, ngelihat ke bawah, ngelihat ke cucu. Ya, cucu ini apa? Lan, lan, lan. Dan masih sudut pandangnya sama, kita naikin dikit, ngelihat ke menantu. Apa tuh menantu? Jadi kalau misalnya menantunya laki-laki, mereka sebut dengan lu kei, ya, siang catawa. Kalau Luke-nya itu siang to, sama kayak Luke yang anaknya tadi ya, yang dalam keluarga ya. Luke kei, ini siang catawa kei-nya. Nah, ini untuk menantu yang laki-laki. Kalau misalnya yang perempuan itu Luke sepai, Luke sepai. Jadinya sa-nya itu siang dan pai siang tri. Luke sepai. Jadi kalau bisa didengar, depannya itu tetap ada kata anak. Jadi kayak menganggap menantu ini sebagai anak sendiri. Gampangnya kayak gitu ingetnya ya. Jadi jangan kei doang dan sepai doang, tapi ada lu-nya depannya. Dan kebalikannya nih sekarang, gimana caranya si menantu itu manggil mertua? Mereka manggilnya tetap kun po sama kun me, ya, po atau me masih sama, tapi dilengkapi biasanya. Kalau ini bukan manggil ya, kalau misalnya kita manggil secara langsung, mah kita udah manggil dengan ayah dan ibu langsung ya kan, nggak usah dibeda-bedakan. Tapi kalau dipanggil, dilihat secara status, itu jadinya po sami atau po mia, ayahnya si suami atau ayahnya si istri. Begitu pula dengan mertua perempuan atau yang ibunya, jadinya me sami atau me istri. Me istri lagi. Me mia ya. Jadi ibunya si istri. Tergantung kita itu siapa. Kalau misalnya kita cowok, berarti kita ini punya istri, berarti mertua kita kan po mia sama me mia. Kalau misalnya kita perempuan, kita manggil mertua dari orang tuanya dari suami kita po sami sama me sami, ibunya si suami sama bapaknya si suami, kayak gitu loh. Gimana? Dapat ya? Kalau nggak dapat ya ulang lagi aja, gampang ya. Sekarang kita lanjut yang ketiga, di mana kita bahas yang lain sejajar. Ada kemungkinan ibu kita itu atau bapak kita ini kan punya kakak atau punya adik, ya nggak? Nah, kita nyebutnya apa tuh? Sebelumnya kita samakan persepsi dulu, karena bisa jadi beda orang, beda cara manggil. Aku manggil kakaknya, ya, kakaknya dari orang tua aku, entah itu ayah, entah itu ibu, manggilnya bude atau pade. Oke? Kakaknya, ya, kakaknya. Kalau misalnya adeknya, dipanggilnya tante atau om. Kenapa samain persepsi dulu? Karena beda daerah tuh beda caranya. Jadi kayak kita samain dulu, kamu sesuaikan aja dengan panggilan kamu, ditulis di buku kamunya disesuaiin. Tapi di sini aku menjelaskannya dengan versi aku ya. Kalau lebih tua, aku manggilnya Bude dan Pak D. Lebih muda, aku manggilnya Om sama Tante. Oke? Yang pertama aku mau bahas kakaknya dulu. Nah, kalau misalnya Bude, ini jadinya Pa. Jadi kalau misalnya aku main ke rumah Bude, Sarika Pa, Sarika Kun Pa, kayak gitu. Nadanya siang to. Kalau misalnya Pak D dipanggilnya Lung, siang saman, ya, Lung. Nah, sekarang adeknya. Uniknya dalam bahasa Thailand, kalau misalnya adeknya ini tidak dibedakan secara gender. Kalau tadi kan kakaknya dibedakan secara gender ya. Kalau misalnya Bude berarti Pa, kalau misalnya
Pak De berarti Lung. Kalau misalnya adeknya, mau Pak De, mau Bude dipanggilnya sama. Tapi ada bedanya antara adeknya papa kita sama adeknya ibu kita. Waduh, ribet tuh ya. Kalau misalnya adeknya papa kita, jadi manggilnya siang saman. Jadi ini mau om, mau tante, pokoknya ini dari bapak. Sedangkan dari ibu, ini manggilnya siang tri ya. Mau om, mau tante, yang penting dari ibu. Sampai sini gimana? Pusing? Coba diputar-putar lagi videonya, dipastikan sampai dapat logikanya, karena memang ini berbeda, nggak sama kayak di bahasa Indonesia ya. Sekarang dinaikin sudut pandangnya ke orang tuanya. Misalnya aku orang tuanya ya. Aku melihat kakak sama adik, tapi bukan kakak adik kandung aku, tapi adalah kakak atau adik kandung si istri aku. Ini sama kayak yang tadi ya, jadi kayak bukan hubungan darah, tapi hubungannya dari pasangan kita. Kakak itu kan Pi, adik itu Nong, jadi masih sama. Kalau misalnya kakak iparnya laki-laki, berarti Pi Kei. Kalau misalnya kakak iparnya perempuan, berarti Pi Sepai. Kalau misalnya adik iparnya laki-laki, berarti Nong Kei. Kalau misalnya adik iparnya perempuan, berarti Nong Sepai. Oke? Jadi untuk kata Kei sama Sepai, ini munculnya kayak berhubungan dengan pasangan kita. Nah, sekarang kita ngelihat anak dari kakak kita atau anak dari adik kita. Dipanggilnya sama, Lan, sama kayak orang tua manggil cucu, Lan, oke? Dan yang terakhir kita turunin lagi, kita jadi anaknya ya. Kita ngelihat anaknya bude kita atau sepupu, ya enggak? Itu disebutnya Luk Pi Luk Nong, Luk Pi Luk Nong. Jadi emang panjang seperti ini bukannya dipilih mau Luk Pi atau Luk Nong, bukan ya. Tapi Luk Pi Luk Nong itu adalah sepupu. Kalau misalnya kita manggil sepupu kita mah, kita manggilnya Pi atau Nong, ya biasa aja. Tapi kalau bisa ditanya statusnya, kita berdua ya, Lau Song Kun Pen Luk Pi Luk Nong kan. Kita berdua adalah sepupuan. Paham nggak? Jadi bukan berarti kita manggil sepupu kita Sorry kap, Luk Pi Luk Nong. Bukan, kita mau manggil biasa aja, Sorry kap Pi, kayak gitu normal. Tapi kalau bisa ditanya statusnya baru Lau Song Kon Pen Luk Pi Luk Nong kan. Kita berdua adalah sepupuan. Nah, selesai pecahan yang ketiga, kita lanjut pecahan yang terakhir, pecahan yang keempat. Pecahan yang keempat ini merupakan keluarga yang tidak sedarah. Jadi kalau bisa di bahasa Inggris ditambahin step. Nah, kalau bahasa Thailand ini juga sama, tinggal ditambahin kata liang, siang tri. Tapi kalau bisa bahasa Inggris kan di depan ya, kayak misal stepmother, stepfather, stepbrother. Kalau bisa di Thailand, ini liang ditaruh di belakangnya. Jadi kayak misalnya po liang, me liang, pi liang, nong liang. Jadi katanya di depan, baru liang di belakang. Oke? Satu lagi ketinggalan, Luk liang. Ayah tiri, ibu tiri, kakak tiri, adik tiri, sama anak tiri. Oke, udah, habis. Gimana teman-teman? Tukon koceng mai? Sekali lagi teman-teman, bahasa Thailand adalah tonal language. Jadi diperhatikan tidak hanya aksaranya, tapi juga tanda bacanya. Dan juga nada, cara bicaranya itu bagaimana sih? Kita perhatikan ya. Dan kalau misalnya aku ada salah ucap nada, mohon maaf ya. Yap, sekian begitu aja untuk penjelasan di video kali ini. Kalau misalnya ada kritik, saran, komentar, jangan lupa tulis di bawah. Kalau misalnya ada request juga ya, boleh. Kita belajar lagi di video selanjutnya. Bye-bye. ขอบคุณครับ